Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang hamba Allah yang kerjanya mencuri. Sudah 40 tahun dia mencuri. Suatu hari dia terlihat Nabi Musa sedang berjalan. Terlintas di hatinya untuk berjalan bersama Nabi Musa alaihissalam. Katanya, kalau aku dapat berjalan bersama Nabi, mudah-mudahan ada juga berkatnya untuk aku. Tetapi setelah difikirkannya semula, dia tidak jadi melangsungkan niatnya itu. Dia berkata, aku ini pencuri, manalah layak pencuri macam aku ini berjalan bersama seorang nabi. Sejurus kemudian, dia terlihat pula seorang abid berlari-lari anak mengajar Nabi Musa alaihissalam dari belakang. Si abid ini telah beribadah secara istiqomah selama 40 tahun dan dikenali orang. Si pencuri itu berkata di dalam hatinya, baik, aku berjalan bersama si abid ini, moga-moga ada juga baiknya untuk aku. Lantas si pencuri menghampiri si abid dan meminta kebenaran untuk berjalan bersamanya. Apabila ternampak saja si pencuri, si abid terkejut dan terus merasa takut. Dia berkata di dalam hatinya, celaka aku, kalau si pencuri ini berjalan bersamaku, takut nanti rosak segala kebaikan dan amalku. Si abid terus berlari supaya si pencuri tidak dapat ikut. Si pencuri tadi terus mengikuti si abid karena hendak berjalan bersamanya. Akhirnya kedua-dua mereka sampai serentak kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berpaling dan bersabda kepada mereka berdua, aku baru saja mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memberitahu kamu berdua bahwa segala amalan baik dan buruk kamu telah dimansuhkan oleh Allah. Maka terkejutlah si abid dan si pencuri tadi. Berbahagialah si pencuri karena segala dosanya mencuri selama 40 tahun telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka dan duka citalah si abid karena segala amalan dan ibadahnya selama 40 tahun telah ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa-rupanya si pencuri itu walaupun kerjanya mencuri, dia tidak suka akan perbuatannya itu. Dia miskin dan tanggungannya banyak. Masyarakat ketika itu sudah rusak dan orang kaya enggan membantu fakir miskin. Dia mencuri karena terpaksa. Oleh karena itu, setiap kali dia mencuri, dia amat merasa bersalah dan berdosa. Jiwanya tersiksa dan menderita. Selama 40 tahun dia merasa berdosa itu, dan selama itu juga jiwanya parah menanggung derita. Selama 40 tahun hatinya merintih meminta belas kasihan, keampunan dan mengharapkan kasih sayang Tuhan. Si abid pula amat yakni ibadahnya mampu menyelamatkannya. Dia yakin ibadahnya akan dapat membeli surga. Setiap kali dia beribadah, dia rasa dirinya bertambah baik. Setiap kali dia beribadah, dia merasa dirinya bertambah mulia. Selama 40 tahun si abid ini mendidik hatinya supaya merasa lebih baik dan lebih mulia. Setiap kali dia membuat ibadah, hingga dia rasa tidak layak bergaul. Ini kan pula berjalan bersama orang yang hina dan berdosa. Dia rasa dia hanya layak berjalan bersama para nabi. Maha suci Allah yang mengetahui segala isi hati manusia, yang tidak melihat akan amalan-amalan lahir, tetapi apa yang ada di dalam hati, yang menilai hambanya mengikut apa yang termampu oleh hambanya dan tidak lebih dari itu, yang menguji manusia dengan kesusahan dan nikmat untuk mengetahui siapa di kalangan hamba-hambanya yang benar-benar berjiwa dan merasa bahwa Allah itu Tuhannya.